Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksa, stan buka 421-19044, kelas B PJKR 2019. Baiklah, di sini saya akan membacakan 5 jurnal abstrak beserta kesimpulannya. Baiklah, jurnal yang pertama yaitu filosofi populer diterapkan untuk memilih antara dua latihan teori fisiologi. Masalah epistemologis yang penting telah dihadapi oleh ahli fisiologi latihan. Di suatu sisi, satu teori menjelaskan kelelahan melalui efek langit dari penyerapan oksigen. Di sisi lain, teori baru mengusulkan bahwa mekanisme enkopalon akan menghentikan upaya sebelum kegagalan homeostasis bencana. Banyak ahli fisiologi memiliki mencari bukti untuk mendukung teori favorit mereka, meskipun masalah logika induktif tidak memungkinkan untuk membuktikan apakah kebenaran ditemukan, namun adalah mungkin untuk membuktikan bahwa itu tidak terjadi. Ketika beberapa penelitian gagal untuk menguji hipotesis mereka menggunakan relativisme untuk memunculkan teori mereka lagi. Noakes dan rekan-rekannya memiliki mendasarkan teori mereka pada relativisme karena tidak mungkin dibantah dengan pengamatan empiris. Itu juga tidak menjelaskan semua fenomena yang dapat dijelaskan oleh teori Hill tertua. Teori Noakes tidak lebih akurat dalam prediksinya. Noakes tidak memiliki apakah di antara tinggi serapan oksigen terjadi dalam tes yang sesuai untuk mengukur apa di mulut terjadi pada otot, dan akhirnya itu tidak mengusulkan tes baru untuk peran enkopalon selama upaya maksimal. Karena itu tidak diterapkan dalam karya ilmiah. Untuk semua alasan ini adalah memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa tidak sesuai untuk mengukur apa tidak di mulut. Tidak terjadi pada otot. Menyimpulkan bahwa tidak ada keutamaan dalam beralih ke teori. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu ketika beberapa penelitian gagal untuk menguji hipotesis mereka menggunakan relativisme untuk memunculkan teori mereka lagi. Noakes dan rekan-rekannya memiliki mendasarkan teori mereka pada relativisme karena tidak mungkin dibantah dengan pengamatan empiris. Selanjutnya kita masuk ke jurnal kedua dengan judul yaitu kehilangan massa tubuh atau ketegangan fisiologi selama latihan intensitas sedang dalam panas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasa dan asupan cairan ad libitum terhadap perubahan massa tubuh atau BM dan ketegangan fisiologi selama latihan intensitas sedang dalam cuaca panas. Metode 10 subjek 24 3 tahun 7M atau 3F melakukan 60 menit perjalanan di treadmill dengan kecepatan 1,3 m atau S dan tingkat 70% di ruang lingkungan yang diatur ke 33 C dan 10% relatif. 33 Celcius dan 10% relatif. Kelembahan saat membawa tas 22,7 kg pada 2 kesempatan berbeda. Subjek mengkonsumsi air putih biasa atau air ditambah rasa. Ada libitum
pada setiap kunjungan dan setelah latihan konsumsi cairan. Perubahan berat reservoir cairan dan BM terlanjur diukur selama latihan. Denyut jantung atau HR, tekanan darah sistolik atau SBP, tingkatan pengarahan tenaga atau RPE, konsumsi oksigen atau VO2, rasio pertukaran pernapasan yaitu RER, suhu tinggi yaitu TC, dan indeks peregangan fisiologi yaitu PSI adalah dicatat setiap 15 menit selama latihan. Hasil tidak dapat berbeda signifikan yang diamati untuk konsumsi cairan antara kondisi cairan 505 12 97,2 ml air versus 414,3 62,5 ml infusis. Meskipun penurunan yang signifikan dari awal, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam perubahan keseluruhan atau BM atau prosedur penurunan berat badan untuk air dan kondisi infus masing-masing. Selanjutnya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan pada HR 114 6 vs 143 8 bpm, SBP 157 5 vs. Jadi kesimpulan dari abstrak tadi yaitu menawarkan individu pilihan untuk secara aktif memanipulasi kekuatan rasa tidak secara signifikan. Mempengaruhi konsumsi cairan adalah libitum, kehilangan cairan atau ketegangan fisiologi selama 60 menit, latihan intensitas sedang dalam panas. Itulah judul jurnal kedua beserta abstrak dan kesimpulan. Selanjutnya judul yang ketiga yaitu latihan penelitian fisiologi di Taiwan selama 3 dekade. Tujuan kuasi sistematis. Abstraknya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi status penelitian para sarjana Taiwan di bidang psikologi olahraga dalam 30 tahun terakhir dalam untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian tersebut dengan beberapa modifikasi pada Cooper 2016 induksi metodologis dalam sintesis penelitian. Tinjauan kuasai sistematis diadopsi untuk mengumpulkan, mengkategorikan, dan menganalisis publikasi sarjana Taiwan di bidang psikologi olahraga dalam 3 dekade terakhir. Makalah yang disertakan adalah yang diterbitkan dalam jurnal internasional dan Indeks Kutipan Ilmu Sosial Taiwan atau TCCCI. Sebanyak 355 makalah memenuhi syarat untuk analisis lebih lanjut. Sebagian besar makalah yang dipilih berorientasi kuantitatif. Juga kami menemukan jurnal internasional dan domestik memiliki fitur yang berbeda dalam hal peserta, metode penelitian, dan topik penelitian. Selanjutnya kami menemukan bahwa 73 makalah 20,56% meneliti metode teoritis perilaku olahraga, 271 makalah atau 76,34% meneliti efektif psikologi dari latihan, 95 makalah 26,76% menyelidiki kognisi sosial dalam latihan, 272 makalah atau 76,62% mempelajari olahraga dan populasi spesifik, dan 20 makalah atau 56,63% diklasifikasikan sebagai aplikasi lainnya. Selanjutnya di jurnal internasional 140 makalah atau 61,48% diperingatkan sebagai Q, 157 makalah 25,00% sebagai Q2, 27 makalah atau 11,84% sebagai Q3, dan 4 makalah 1,75
sebagai Q4. Singkatnya, penelitian para sarjana Taiwan dalam psikologi olahraga memiliki fitur dan topik yang unik. Pemerintah, kebijakan, dan hibah penelitian dapat menjelaskan para penelitian dan topik yang dipilih didasarkan bahwa Taiwan sarjana dapat memperluas penelitian mereka di luar keterbatasan ini. Kesimpulan dari abstrak ini yaitu adalah untuk mengeksplorasi status penelitian para sarjana Taiwan di bidang psikologi olahraga dalam 30 tahun terakhir untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian tersebut. Baiklah, itu jurnal ketiga. Sekarang kita masuk ke judul jurnal yang keempat, yaitu Pedoman Klinis Konsensus tentang Indikasi Organisasi Perilaku dan Fisiologi Penafsiran. Abstraknya yaitu area penelitian anestesi dan perawatan kritis, Pusat Penelitian Biomedis NIHR Southampton, Universitas Rumah Sakit Southampton, NHS Foundation Truth, Southampton, Inggris. 2. Fisiologi integratif dan kritis kelompok penyakit ilmu klinis dan eksperimental, Fakultas Kedokteran Universitas Southampton, Inggris. 3. Departemen Anestesi dan Perawatan Inteks, Torbay dan Soundevons, Yayasan Trust. Departemen dan Perawatan Intensif Rumah Sakit mengajarkan York Fons Trust, York, Inggris. 5. Departemen Anestesi dan menawarkan indeks dan perawatan indeks Uptien Trust, Inggris. 6. Rumah Sakit Scott Belfast, Inggris. 7. Departemen Anestesi dan Perawatan Intens Rumah Sakit Universitas James Cocok Middlesbrough, Inggris. 8. Departemen Latihan Fisiologi Universitas Leeds, Inggris. Dan 9% Departemen Fisiologi Universitas Swinburne, Melbourne, Australia. Jadi dari kesimpulan abstrak ini yaitu perawatan rumah sakit, anestesis dan perawatan intensitas rumah sakit, yaitu perawatan rumah sakit kota Belfast, perawatan intens rumah sakit Universitas James, cocok dari kesemua rumah sakit itu. Selanjutnya kita masuk ke judul jurnal yang kelima, yaitu atau yang terakhir, obat antiinflamasi non-steroid pada suhu tubuh inti selama latihan tinjauan sistematis. Abstraknya itu latar belakang tujuan karena efek antipirektiknya. Beberapa individu secara profilaksis menggunakan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID untuk mengumpulkan shots inti TC, meningkatkan selama latihan. Dengan demikian berpotensi meningkatkan kinerja dengan mencegah hipertermia dan atau penyakit panas akibat aktivitas. Namun NSAID menginduksi kerusakan gastrointestinal
mengubah fungsi ginjal dan menurunkan kardiovaskular, fungsi yang dapat membahayakan termoregulasi dan meningkatkan TC. Tujuan dari tinjauan sistematis ini adalah untuk mengevaluasikan efek NSAID pada TC adalah berolahraga manusia dewasa. Metode kami memiliki pencarian di Medline, PubMed, Care Review, dan Google Scholar untuk literatur dan diterbitkan hingga November 2022. Kami melakukan tinjauan penelitian kualitatif menggunakan skala database bukti fisiologi terapi sambil artikel mencapai skor tujuan untuk dimasukkan dalam tinjauan. Hasil tinjauan penelitian menemukan aspir, ibuprofen, dan naproxen tidak berpengaruh pada TC5 selama berjalan, berlari, atau bersepeda selama 90 menit di lingkungan sedang hingga panas. 2 studi menemukan signifikan tunangan perubahan TC dalam satu penyelidikan 81 mg aspirasi untuk 10 hari sebelum berolahraga meningkatkan secara signifikan TC selama bersepeda. Kesimpulan dari abstrak ini yaitu ada studi kualitas terbatas meneliti efek NSAID pada TC selama latihan pada manusia. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya, yaitu membacakan 5 jurnal tentang abstraknya dan kesimpulannya. Sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.